Dan pada kesempatan kita ini lupa mengaji, lupa Al-Quran. Jangan salahkan orang tua bila kita masuk neraka. Kita yang jauh dari agama, amal ibadah pun tak ada. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para jemaah, para ibu dan anak-anakku ormas yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah yang terus tiada hentinya kepada kita sampai dengan saat ini. Kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita. Lebih-lebih kita masih dimampukan oleh Allah untuk terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala bentuk ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kegiatan rutin kita setiap Rabu malam, dan pada malam hari ini kita akan memulai ngaji fikih. Sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man yuridillaha bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan memahamkan padanya tentang agama. Maka mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini di masjid yang kita cintai merupakan cara Allah untuk memahamkan kita akan agama kita. Kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang akan dipahamkan oleh Allah tentang ilmu agama kita. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada-Ku, Allah. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Maka disajikan di hadapan kita ilmu yang berkaitan dengan tata cara bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan benar. Dan pada kesempatan kita ini atau pada kajian kita ini, saya mengambil materi Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah, fikih dasar. Di mana fikih dasar ini ditulis oleh beliau Ustaz Umar Abdul Jabbar
dan fikih dasar ini mengacu kepada mazhab Syafi'i. Jadi yang akan kita kaji ini adalah fikih Syafi'iyah, fikih yang berhaluan kepada mazhab Syafi'i. Sudah, kemasnya sudah kumpul ini. Mana ketuanya? Yang lain mana? Masih ini sudah. Ya, moga kalau yang pegang kitab saya dibuka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua atas agama yang kita cintai ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, dan tentunya kita semua tidak akan mendapatkan petunjuk laula an hadana Allah, kalau Allah tidak berkehendak memberikan petunjuk kepada kita semua. Maka kita bersyukur pada Allah, kita masih dijadikan orang yang beriman. Tiada lain, ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita wajib terus mensyukuri akan hal ini, karena nikmat yang paling besar adalah nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan Islam. Terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keimanan dan keislaman kita ini tetap pada hati kita, tetap pada diri kita, hatta yatiyakal yakin, sampai ajal menjemput kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi mujubir rasyad. Rahmat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuril hidayah, sebagai cahaya hidayah, wa ala alihi wa sahbihi, begitu juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, wujud rasyad sebagai bintang-bintang petunjuk. Wa ba'du, fahadihi durusun fil fiqh. Fahadihi, kitab ini, durusun fil fiqh, akan menjelaskan tentang pelajaran-pelajaran tentang ilmu fikih ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana yang sudah kita jalankan sehari-hari ini, semua itu mengacu kepada madhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Takhayyartuha, kata pengarangnya, takhayyartuha, saya memilih karya ini atau tulisan ini litalamidzil madaris wal ma'ahidil islamiyah di Indonesia. Tentunya saya peruntukkan untuk para siswa sekolah atau para siswa pesantren, para santri yang ada di Indonesia, termasuk kita semua, para talibul ilm, para pecinta ilmu. Semoga kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang selalu merindukan ilmu, mencintai ilmu, orang-orang yang selalu suka dan senang dengan majlis ilmu. Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, siapapun orangnya yang meringankan kakinya melangkah pada satu majlis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga kita semua jamaah masjid Al-Hidayah, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin.
Waj'altuha fi arba'ati asya mura'iyan fiha gharazin nabitah. Dan kata pengarangnya, nanti buku ini ada 4 juz. Jadi ada 4 juz yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fikih. Mulai dari kita awali dengan masalah bersuci, masalah najis, masalah suci, masalah boleh tidaknya, dan masalah-masalah yang lain. Wa as'alullaha an yuhaqqiqa ma aradtu in uridu illa al-islah. As'alullaha, kata pengarangnya, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yuhaqqiqa ma aradtu in uridu illa al-islah, untuk selalu memberikan pertolongan terhadap apa yang saya inginkan. In uridu illa al-islah, tidaklah aku inginkan kecuali kebaikan. Tidaklah ada sesuatu yang saya inginkan dari karangan ini kecuali kebaikan. Mastata'tu, atas kemampuan saya, atau berdasarkan kemampuan saya. Wa ma taufiqi illa billah, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah saya berserah diri. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah saya kembali. Sebagai muqaddimah daripada kitab ini, dan ditulis oleh Ustaz Omar Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pada materi. Pada kitab ini ditulis dengan gaya tanya jawab. Di sini ada sin, ada jim. Sin soal, pertanyaan; jim jawaban. Mal Islam. Pertama, sebelum masuk pada masalah ibadah, di sini ditanyakan dulu mal Islam. Apa Islam itu? Kita tentunya sudah berislam bahkan sejak lahir. Kita sudah menjadi muslim bahkan sejak lahir. Maka di sini dipertegas lagi dalam kitab ini, ditanyakan apa itu Islam. Al-Islam huwa ad-dinu alladhi ba'atha Allah bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nas wa sa'adatihim. Islam adalah agama yang wadin, itu agama alladhi, yang ba'atha Allah. Mohon maaf bapak-bapak, ini anak-anak masih ini menerjemah, mengartikan, jadi mungkin agak pelan. Alladhi yang ba'atha Allah bihi, mengutus Allah, bihi dengan agama itu, diartikan terhadap agama itu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li hidayatin nas, untuk memberi petunjuk kepada manusia, wa sa'adatihim, dan memberikan jalan menuju kebahagiaan mereka, memberikan jalan menuju kebahagiaan mereka, wa sa'adatihim.
Jadi Islam itu dijawab di sini bahwa adalah agama yang mana pada agama itulah Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia pada umumnya, dan memberikan cara-cara bagaimana manusia itu mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan. Artinya apa? Ketika kita menginginkan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat, maka kita ikuti Islam, jalani Islam. Akan disebutkan al-muslim, orang Islam. Kalau tadi itu Islam, al-muslim, orang Islam, disebutkan di dalam hadis, man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi atau min yadihi wa lisanihi. Al-hadits awal. Seorang yang Islam atau seorang muslim adalah seseorang yang mampu memberikan rasa nyaman, seseorang yang mampu memberikan rasa tentram, tenang, damai kepada orang lain, baik dari lisannya, wayadihi atau tangannya, bisa diartikan kekuasaannya. Itu orang Islam. Jadi orang Islam, orang yang bisa memberikan kedamaian terhadap orang lain. Wong liya nek kumpul karo orang Islam, iso merasa nyaman, merasa tenang, merasa damai. Jadi sebaliknya, kalau orang Islam masih belum mampu memberikan rasa nyaman, rasa tenang, rasa damai terhadap orang lain, maka keislamannya dipertanyakan. Artinya perlu belajar lagi akan Islam. Kam arkanul Islam? Berapa rukun Islam? Arkanul Islam khamsah. Rukun Islam khamsatun, 5. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam 5. Khamsatun apa? Tahu artinya khamsatun? 5. Kan sudah disebutkan. Kalau dulu di sekolah mulai TK kan kita sudah diajari ya. Wahidun, satu Islam, salah satu, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, asyaratun, tis'atun, samaniyatun, berapa? 8, tis'atun, 9, asyaratun. Pokoknya ngurut masih salah dijawab. Pokoknya ngurut ya. Salah sih nggak ngurut ya. Mengaku ngurut 1, 2, 3, 4, 5. Tiba ini balik. Ya salah tenang. Khamsatun ada 5. Al-awwal, yang pertama dari rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat. Yang pertama syahadat. Syahadat. Ini syahadatu an la ilaha illallah, kesaksian atau persaksian bahwa tidak ada Tuhan
illallah, selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Kalian disingkat dengan apa? Syahadah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadah. As-tsani, yang kedua, iqamus shalah. Iqamus shalah, mendirikan salat. As-salisu, yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Al-rabi'u, yang keempat, shaum Ramadan, puasa bulan Ramadan. Al-khamisu, rukun Islam yang kelima, hajjul baiti lil mustati'i, haji lil mustati'i, bagi yang mampu. Jadi rukun Islam yang pertama syahadat. Seseorang ketika sudah bersyahadat, maka sudah dikatakan sebagai seorang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah bersyahadat, yang sebelumnya belum muslim menjadi muslim, maka dikatakan oleh Gus Baha, ketika ada pihak-pihak yang mengatakan tahlil mengarahkan seseorang kepada kekafiran, maka dikatakan justru sebaliknya, orang yang sebelumnya Islam setelah membaca syahadat di mana di dalamnya ada kalimat tauhid la ilaha illallah, menjadi muslim. Ini jangan dibalik. Persaksian di sini kita mantapkan dari dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ketika kita sudah bersyahadah tiada Tuhan selain Allah, maka semua yang terkait dengan apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada kekuatan selain kekuatan Allah. La ilaha illallah, tiada suatu pun yang memberikan kenikmatan selain Allah. Tiada suatu pun yang memberikan kebahagiaan selain Allah. Terus semuanya ketika kita bertauhid, mengucapkan kalimat tauhid seperti itu, maka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dalam perjalanan hidup menjalani urip ini kok ono masalah, kita kembalikan kepada Allah. Duduk takarrub, sini duduk di masjid, datang ke masjid pada waktu-waktu sulusul lail seperti malam, duduk
bersimpuhnya adalah Allah, seraya mengucapkan la ilaha illallah. Semua masalah apapun Allah yang bisa menyelesaikannya. Segala apapun urusan, kesulitan apapun, Allah yang bisa menyelesaikannya. Terus kita baca seperti itu. Insya Allah kita akan mendapatkan solusi dari Allah. Yang pasti ada di dzikrillah tatma'innul qulub. Ada, ingatlah kata Allah, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tatma'innul qulub, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kalau sekali zikir, masalah atau perbuatan kita masih ada, ditambah lagi zikir. 2 kali zikir masih saja ruwet, masih saja sumpah, tambah lagi zikir, dan terus seperti itu. Insya Allah akan hilang masalah-masalah yang menimpa kita. Jadi pertama syahadat sebagai rukun Islam, yang kedua mendirikan sholat. Maka dikatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat sebagai tiang agama, maka siapapun yang menjalankan salat, maka ia telah mendirikan, menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah merobohkan agama. Maka salat ini sebagai barometer bagi kita, tolak ukur bagi kita akan keislaman kita. Bahkan kelak di akhirat pun, pertama kali yang akan dihisab, pertama kali yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah adalah sholat. Sholat yang benar, sholat yang baik akan membawa pula baiknya amalan-amalan yang lain. Sebaliknya, sehebat apapun amalan-amalan yang lain, tapi meninggalkan ibadah sholat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menjalankan sholat dengan istiqomah. Semoga kita bisa menjalankan sholat fi awalil waqt, di awal waktu. Karena ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling baik ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, sholatu pada waktiha, sholat pada waktunya. Baik, sholatu di awal waktiha, pada awal waktu. Moga masjid kita sudah siap untuk menampung kita dalam sholat berjamaah, sholat di awal waktu. Jangan disia-siakan. Kita zakah, rukun Islam yang ketiga adalah menunaikan zakat, mengeluarkan zakat. Monggo kalau kita ada rezeki, kita hitung rezeki kita, kalau berupa harta benda, berupa uang, monggo kita punya tabungan, dihitung. Maka setelah sampai 1 nisab dan sudah masuk haul 1 tahun, berkewajiban bagi kita untuk mengeluarkan zakat. Kita ada uang tapi belum sampai 1 nisab. 1 nisab ini ada yang